Assalamualaikum. Sekarang kita akan belajar tentang mengidentifikasi aspek kebahasaan teks deskripsi. Oh ya, kemarin kalian telah mempelajari ciri-ciri serta struktur teks deskripsi. Sekarang Anda perlu memahami pula aspek kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi. Berikut kaidah kebahasaan pada teks deskripsi. Yang pertama, kata konkret. Kata konkret adalah kata yang acuannya mudah diserap panca indera. Misalnya kata meja. Kata tersebut termasuk kata konkret karena mengacu pada meja yang merupakan perabotan datar dan memiliki kaki sebagai penyangga. Ketika kata tersebut digunakan, kita dapat membayangkan bentuknya karena benda tersebut nyata dan dapat dilihat oleh indera penglihatan. Kata konkret digunakan dalam teks deskripsi agar menimbulkan imaji penglihatan, pendengaran, atau perasaan di benak pembaca. Kata lain, semisal dari kata konkret, yaitu kata lampu, atau kalian bisa melihatnya dengan panca indera. Jadi, kata konkret ialah kata yang mudah diserap oleh panca indera, baik penglihatan, pendengaran, atau perasaan. Yang kedua, kata rujukan. Kata rujukan merupakan suatu kata yang merujuk pada kata lain yang sudah digunakan sebelumnya dan menunjukkan keterikatannya. Jenis kata rujukan sebagai berikut. A. Rujukan benda atau hal seperti ini, itu, dan tersebut. Yang B. Rujukan tempat seperti di sini, di situ, dan di sana. Yang C. Rujukan personel atau orang seperti dia, ia, mereka, dan beliau. Contoh, garis pantai Senggigi yang panjang dengan gradasi warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Kata ini pada kalimat tersebut merujuk pada kata Senggigi. Jadi, dalam contoh tersebut, kata ini termasuk dari kata rujukan. Contoh lain semisal menggunakan kata di situ kata benda contohnya ini itu tersebut. Nah, sama tadi seperti contohnya itu menggunakan kata rujukan benda. Semisal kata rujukan tempat. Di sini, di situ, dan di sana contohnya. Begini kalimatnya. Pak Rojali membeli burung di sini dengan harga sangat murah. Kata di sini berarti menunjukkan kata rujukan tempat. Sedangkan contoh kata rujukan personal atau orang, contoh katanya dia, ia, mereka, dan beliau. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Pak Rohmat adalah seorang yang baik hati. Beliau bekerja sebagai takmir masjid. Kata beliau berarti menunjukkan rujukan personel atau orang. Sudah paham sampai di sini? Sekarang kita lanjutkan di konjungsi dan tetapi sehingga. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata tugas yang menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Ada berbagai macam konjungsi dalam bahasa Indonesia. Namun, khusus pada teks deskripsi umumnya menggunakan konjungsi dan, tetapi, dan sehingga. Itu digarisbawahi ya. Konjungsi dan digunakan untuk menambah unsur deskripsi. Konjungsi tetapi digunakan untuk memperlawankan unsur deskripsi. Sementara konjungsi sehingga digunakan untuk menghubungkan sebab dan akibat unsur deskripsi. Contohnya kalimatnya memasuki bibir pantai Senggigi kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Itu contoh konjungsi dan. Sekarang, contoh konjungsi tetapi. Di penjelasan, konjungsi tetapi digunakan untuk memperlawankan unsur deskripsi. Semisal, contoh itu tadi, memasuki bibir pantai Senggigi kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Tapi, di pantai Senggigi memiliki banyak sampah. Nah, itu juga bisa menjadi contoh kalimat. Sekarang yang nomor 4, kata berimbuhan. Kata berimbuhan digunakan untuk membentuk sebuah kalimat agar kalimat lebih menarik dan komunikatif. Ada 4 jenis imbuhan dalam bahasa Indonesia, di antaranya prefiks atau awalan,
infiks atau sisipan, sufiks atau akhiran, dan konfiks atau awalan dan akhiran. Dalam bahasa Indonesia juga terdapat penggunaan kata perimbuhan yang diserap dari bahasa asing. Di antaranya sebagai berikut. A. Dari bahasa Arab terdapat imbuhan aha, i, fungsinya sebagai pembentuk atau penanda kata sifat. Contoh kata duniawi itu pakai imbuhan i. Jika tanda hubungnya aha, tanda hubungnya ada di awal, berarti imbuhannya berada di akhir kalimat. Seperti contoh kata duniawi, rohaniyah, dan lain-lain. Duniawi imbuhannya i berada di akhir kata. Rohaniyah imbuhan aha berada di akhir kata. Contoh kalimat, suatu hal yang manusiawi jika dia merasa kasihan dengan pengemis itu. Yang B, dari bahasa Sanskerta terdapat imbuhan man, wan, dan wati. Fungsinya sebagai pembentuk kata benda. Contoh kata dermawan berarti memakai imbuhan wan berada di akhir kata. Biarawati memakai imbuhan wati berada di akhir kata. Peragawati imbuhannya juga wati berada di akhir kata. Contoh kalimatnya, Lukman adalah seorang peragawan profesional. Mana kata imbuhannya? Yaitu peragawan memakai imbuhan wan. Selanjutnya dari bahasa Inggris terdapat imbuhan is, if, dan al. Fungsinya sebagai pembentuk kata sifat. Contoh kata produktif, aktual, dan praktis. Produktif memakai imbuhan if. Aktual memakai imbuhan al. Praktis memakai imbuhan is. Bisa dicari lagi nanti contoh-contoh yang lain. Mungkin kalian bisa menemukannya banyak. Contoh kalimatnya, dia termasuk penulis yang produktif. Selanjutnya yang nomor 5, menggunakan kata umum dan kata khusus. Contoh kata umum warna. Maka kata khususnya merah, hijau, kuning, biru. Contoh kalimatnya, banyak warna kain yang bisa dipilih pembeli seperti merah, hijau, kuning, dan ungu. Sudah paham sampai di sini? Kita lanjut. Menggunakan sinonim, yaitu kata-kata yang memiliki kesamaan atau kemiripan arti. Contoh kalimatnya, keindahan dan kemegahan candi itu tampak dari bentuk bangunannya. Menggunakan sinonim yaitu kata-kata yang memiliki kesamaan atau kemiripan arti. Mana yang sama atau memiliki kemiripan arti? Ya, keindahan dan kemegahan itu memiliki kesamaan atau kemiripan arti. Yang ketujuh, menggunakan majas perbandingan untuk melukiskan secara konkret objek yang dideskripsikan. Contoh kalimatnya, di sana kita bisa menikmati pemandangan hamparan laut biru toska seperti permadani indah yang terbentang luas. Angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Menggunakan majas perbandingan untuk melukiskan secara konkret objek yang dideskripsikan. Mana yang dimaksud majas perbandingan? Ya, seperti permadani indah yang terbentang luas. Permadani indah itu merupakan majas perbandingan. Yang ke-8, menggunakan kata ganti orang, misalnya Anda. Contoh kalimatnya, memasuki kawasan wisata ini, Anda akan disambut dengan taman bunga dan gazebo-gazebo kecil di sisi kiri dan kanan. Ya, itu tadi penjelasan mengenai mengidentifikasi aspek kebahasaan teks deskripsi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika kurang jelas, silahkan kalian bertanya kepada saya melalui grup WA atau grup e-learning. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat di rumah, jaga kesehatan. Sampai bertemu nanti waktu kita sudah masuk sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.